Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat kreatifku, sahabat kreator. Ayo kita selalu berinovasi dimanapun kalian berada. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran selalu. Amin ya robbal alamin. Amin. Di sini kami akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat merangkai lagi barang bekas atau barang mati. Nah, di sini ada barang mati yaitu speaker. Dia sudah kebakar dan tidak tahu ini pasti susah karena ininya juga sudah lepas. Nah, ini speaker 12-an kalau nggak salah ini. Nah, di sini saya beli ada tutup speakernya, ada tutup spool sama apa ini namanya, bumper, pelindung daun speaker. Sama spoolnya ini saya merakit sendiri pemirsa. Nanti saya kasih tahu tutorial cara merangkai spool agar jadi seperti ini. Ini tadinya saya beli, lalu saya kurang srek sama lilitan kumparannya spool ini, dia kurang besar. Nah, makanya saya ganti yang agak besar dikit. Nah, kalau ukurannya saya kurang tahu. Nah, ini cuma saya ambil dari bekas trafo 1 ampere ini. Nah, mari kita rakit pemirsa. Penasaran dengan hasilnya? Cek. Kita lanjut lagi ya guys. Di sini saya meneruskan cara merepair atau membenahi barang yang sudah mati tadi. Nah, yang belakang ini sudah saya pasang, yang ini. Nah, cara pasangnya agak susah, tapi maaf videonya tadi tidak saya record. Nah, di sini saya pasangnya membran belakang ini, saya pasang ini yang bagian tengah saya ganjel pakai bekas kartu remi ini agar dia pas terpusat di tengah-tengah pemirsa. Coba saya dekatkan agar difokuskan. Nah, ini maaf ya pemirsa. Nah, ini besi yang belakang tadi, yang membran belakang tadi. Nah, di sini dia kalau dipasang, kalau tanpa diganjel, dia langsung lengket sama bagian kerangka yang ada magnetnya di sini, kerangka yang sudah kena magnet. Nah, ini kalau diganjel sama ini ketika pemasangan set gitu, dia bisa terfokus di tengah-tengah. Nah, ini setelah selesai fokus di tengah, kita lem ini pemirsa. Nah, kita lem yang bagian sini agar besi yang membran belakang sama magnet ini dia lengket. Kalau sudah tidak bergerak, tidak geser kemana-mana, barulah yang ini tadi, yang ganjel tengah dilepas. Nah, dicabut shred gitu ya. Nah, sudah selesai. Lalu saya ini lagi pasang spool. Nah, pasang spool tinggal masukin, lalu diganjel pemirsa. Ini ganjel ini buat memberi setan agar dia tidak tergesek sama yang di dalam ini, antara spool sama besi sama kerangka magnet ini, dia tidak saling bergesekan agar suara yang ditimbulkan dia semakin jernih. Nah, maaf ya pemirsa, ini saya beli tidak ada. Nah, berhubung saya punya bekas, ini saya pakai. Kalau nggak salah ini punya 15-an ini. Nah, jadinya ini saya
potong-potong, agak kurang bagus pemirsa nih. Lemnya juga seadanya ini. Nah, saya pasang hanya pakai lem G pemirsa. Masalahnya yang ini sudah bekas ini. Ini tadinya pakai lem Dextone ya kalau nggak salah. Nah, ini belum saya lem sama sepul, ini belum saya lem. Nantinya akan saya lem sama lem G, lem Korea ini. Nah, bagaimana pemirsa? Nanti kita lihat lagi ya hasilnya. Baik pemirsa, di sini kita akan memasang sepul. Nah, di sini sepulnya sudah kita ganjel, tinggal kita lem. Nah, di sini ada kabel. Ini kabel yang agak lemes ya pemirsa ya. Terserah kabel apa, kabel engkel kalau nggak salah namanya. Ini kalau di sini kabel engkel. Nah, dia memiliki serat cuma serat satu aja, bukan serabut yang kecil, bukan. Nah, ini tinggal kita potong, dipaskan, lalu dimasukkan sini pemirsa. Setelah dimasukkan ke sini, kita tinggal pengeleman. Ketika pengeleman, kita posisikan miring ya teman. Nah, di sini kan terlihat ini dia punya, belum saya lem, dia punya ringnya belum saya lem. Di sini kita lem. Jangan lupa mengelemnya kita miring ya, posisikan miring agar lem tidak masuk dan tidak lengket pada bodi rangka magnet ya pemirsa. Sepulnya agar tidak lengket sama bodi rangka magnet, biar lengket sama yang daunnya aja. Ini masih pengeleman kabelnya. Nah, kabelnya ini dilem, lalu dia memiliki setan ini. Dia memiliki setan, kita ganjel. Caranya seperti ini. Kita sediakan kapas. Berhubung kita cuma pakai lem Korea aja ya, lem G itu ya. Nah, kita harus semaksimal mungkin agar bisa lebih bagus. Kita lem ya pemirsa. Kita kunci sementara agar dia punya sepul tidak kemana-mana pemirsa ini. Tinggal sedikit lagi. Nah,
sahabat-sahabat kreatif semua dimanapun kalian berada, semoga kita selalu bisa berinovasi ya, bisa membetulin alat apa aja kalau bisa. Nah, agar kita tidak terlalu berlebihan mengeluarkan budget atau uang. Pada dasarnya tinggal butuh ketelatenan saja ya pemirsa. Mungkin kalau saya bisanya hanya seperti ini, kurang bagus ya tolong dimaklumi. Masalahnya dari bahan pun kita juga tidak baru semua ini, tidak beli baru semua, ada yang bekas saya pasang. Nah, jadi seadanya kalau saya, yang penting masih bisa digunakan. Nah, jangan sampai lem ini lari kemana-mana ya pemirsa. Dalam artian dia kadang meleleh masuk ke dalam lemnya, nanti bisa merekat, bahaya itu. Bisa sama sepul tidak terpasang dengan benar. Maaf ya pemirsa, itu suara anak dan istri saya yang lagi berbincang-bincang. Nah, seperti itu pemirsa, kita masukkan lagi. Rasa nanas. Ini kita beri di bagian sini juga pemirsa ya, agar lebih kuat nanti ketika digeber dia tidak lepas. Nah, begitu, tinggal sedikit lagi. Lem Korea atau lem G ini sifatnya panas pemirsa, dia cepat sekali kering, dan risikonya kalau cara pemasangannya itu tidak bisa pas, pembongkarannya pun agak sulit. Nah, sekarang kita lepas pemirsa, dia sudah merekat ini, dia sudah merekat. Nah, di sini dia tidak kegesek-gesek pemirsa. Nah, kita bisa ngecek sepulnya ini pakai ini pemirsa, pakai baterai. Nah, kita cek pakai baterai yang ukuran 1,5 volt 2 kali, berarti 3 volt. Yang plus ini yang minus.
dia bunyi pemirsa. Nah begini pemirsa, tadi kita pasang daunnya, lalu kita lem. Dia punya renggang kan, punya setan. Dia punya setan antara sepul sama daun. Dia punya setan jarak. Jadi kalau cuma pakai lem G tidak bisa. Nah, berhubung itu kita pakai kapas agar ada gumpalan yang bisa menyatukan antara sepul sama daun. Nah, kita pasang ya pemirsa. Ini tadi dia sudah, tinggal ini kita lem. Dia belum dilem. Sementara lem kita cuma patok sedikit-sedikit pemirsa, agar dia memiliki jarak yang pas ketika pengeleman. Agar dia tidak kegesek. Nah, di sini kita beri patokan segini pemirsa. Jangan langsung dilem semuanya ya. Nantinya akan berisiko kalau belum pas harus bongkar lagi. Kurang pas ya pemirsa. Nah, ketika kurang pas kan kita bisa mengambilnya lagi. Nah, kita paskan dulu. Apa yang kurang kan kita bisa benahi. Nah pemirsa, ini sudah kita buat. Nah, tinggal yang bagian sini belum kita lem. Nah, kurang fokus pemirsa. Nah, yang bagian sini kita tambahi lem lagi ya pemirsa, biar lebih kuat lagi. Kita tambahin kapas dan pakai lem power glue. Cekidot. Kita pakai alasnya agar biar lebih enak buat naruhnya pemirsa ya.
kita paskan dulu. Nah, di sini kita beri kapas. Kita beri kapas secukupnya ya. Dia agak dalam pemirsa, jadi maklum kalau agak susah, agak sulit. Tapi ini demi kekuatan pemirsa. Nah, bagian dalam sini kita beri tetes lem. Nah, usahakan kalau pengeleman miring ya pemirsa. Nanti kalau sepul, kalau sudah sepul kan itu kan sama dinding magnet, dia punya renggang sangat-sangat tipis sekali. Kalau tidak tipis dia tidak akan berbunyi. Maka dari itu di saat kena lem dia akan langsung merekat dan sepul tidak mau bekerja kalau pengelemannya tidak dengan cara seperti ini, dengan cara miring ya. Hati-hati pemirsa, agar kalian semua sahabat kreatif semua bisa selalu berkarya dengan hasil yang memuaskan. Ini kita akan bikin blok ya pemirsa. Kita tutup yang bagian sepul ini, dia punya kabel nanti ngeber-geber ini. Nah, di sini sudah saya solder tadi pemirsa. Saya soldernya tidak ada. Nah, tadi saya pakai korek. Jadi timah kita lilitkan dulu, lalu kita korek gini. Nanti dia bisa menyatu seperti ini pemirsa. Pasti kalian semua bisa. Saya cuma pakai alat seadanya ya pemirsa. Kalau tidak ada bagaimana, seperti itu kan saya harus mengakalinya. Nah, sebenarnya yang penting semua itu bisa jadi, tidak harus dengan alat yang lengkap, yang bagus. Yang penting jadi, dan jadinya jangan sampai yang cuma abal-abal. Nah, ini sepul saya bikin sendiri pemirsa. Suatu saat saya akan bikin tutorial sepulnya ya, agar teman-teman semua bisa membuat sepul sendiri. Baik sepul gitar, sepul speaker, saya sudah belajar, insya Allah bisa. Saya akan membuat tutorialnya. Nah, sekarang kita pengetesan ya pemirsa. Ini tadi kan sudah kita lem, kita satukan, lalu di sini kita pasang kabel ini, kabel ke jalur power. Nah, ke jalur power kita akan mengecek hasil suaranya tadi ya pemirsa. Nah, ini buatan ini dari yang tadi pasang ini sampai pasang sepul, pasang daun yang bumper belakang. Nah, yang belum kepasang ini pemirsa sama tutupnya sepul. Nah, kita coba dulu sebelum kita pasang semua, nanti daripada suaranya tidak tahu bagaimana. Sekarang kita pasang. Nah, kita pasang lalu kita kasih musik. Nah,
Gimana pemirsa? Masih ingin selalu berinovasi bersama Triono speaker 12-an. Nah, ini tadi barang rongsokan. Sekarang kita sudah bisa setem. Enak pemirsa.